Tes 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 1 2 3 1 2 3. Kembali lagi bersama saya Yaz. Anu calik baik di jero kamar bari dirancangan rokok. Merhaba yang artinya hello para sosmeder, bagaimana kabar hari ini? Masih ngelamun mikirin kerjaan seperti saya? Kali ini saya akan merangkum film romantis yang berasal dari Turki lagi. Film ini menceritakan seorang guru privat yang sangat cantik dan baik hati. Guru tersebut membantu mewujudkan keinginan remaja wanita yang mempunyai kondisi sosiali awkward. Kalau bahasa trennya mah kurung batoken. Tanpa basa-basi, baso-baso, sediakan kopi hitam dan kacang berbulu. Hayat kısa. Hepimiz sürekli bir şeylere yetişmeye. İşte bu kısımda. Peki ya hayat? Dersin konusunu onlar seçiyor. Merhabalar. Özel bir ders. Film memperlihatkan suasana kampus yang sedang melaksanakan acara bazar. Terlihat ada dua wanita yang sedang mengejek penampilan aneh temannya yang bernama Hande. Lalu Hande yang sedang menjaga kedai pun pergi ke toilet. Hande yang ada di toilet, ia mendengar suara seniornya yang bernama Azra, Melisa, dan Sansu sedang membicarakan pekerjaan baru Azra sebagai guru privat yang mengajarkan apa yang dimau oleh kliennya. Bakalım. Duyarlar istersen. Hadi yürüyelim. En faydalı özel ders bu. Az bile söylüyoruz. Terlihat Azra yang akan menaiki mobil, tiba-tiba Hande datang sambil meminta Azra untuk jadi guru les dalam bercinta. Azra yang kaget sambil melihat penampilan Hande yang jadul, ia menolaknya. Suyla sevgili olmak istiyorum. Evet. Size yardım mı istiyorum? Böyle manyak. Saat Azra sedang menyetir sambil mendengarkan musik, Azra kaget saat Hande tiba-tiba muncul di dalam mobilnya. Lalu ketika Azra menyuruh Hande keluar, Hande yang sedikit tengil, ia mengunci mobil dari dalam sambil memohon meminta Azra jadi guru privatnya. Azra meminta pada Hande untuk membicarakan hal ini di dalam mobilnya. Saat Azra masuk, Hande yang akan melaporkan kepada bibinya, Azra malah menantang dan menitipkan salam buat bibi Hande. Hande yang menghubungi bibinya, namun sang bibi yang sibuk semenjak menjadi dekan kampus, ia tidak bisa bicara di telepon bersama Hande. Azra terkejut saat mendengar bibi Hande dekan baru di kampusnya. Kemudian, ia mengambil HP miliknya sambil menyetujui jadi guru privat Hande. Bence şaka yapma. Terlihat Azra yang sampai di apartemen sambil melihat truk pengantar barang menghalangi jalan, yang membuat Azra marah kepada orang yang baru pindah ke apartemen tersebut. Saat Azra akan masuk ke apartemen, ia melihat sebuah lemari besar menghalangi pintu apartemennya. Lalu Azra yang kesal pergi ke lantai 3 untuk memarahi orang yang baru pindah tadi. Saat Azra ada di dalam apartemen tersebut, Azra tak sengaja melihat pria tadi sedang mengganti pakaian. Lalu Azra dengan wajah kesalnya menyuruh pria itu memindahkan lemari yang menghalangi pintu apartemennya. Ne zaman alırsın? Şu an alamam ya. Esoknya terlihat tetangga baru Azra yang bernama Burak sedang melakukan pemotretan. Alalım güzel kahkahanı. Kazan güzel. Terlihat Azra yang baru bangun membuka pintu karena Hande datang untuk memulai lesnya. Namun, sebelum belajar jadi wanita yang banyak disukai pria, Azra mengajak Hande untuk meminta izin kepada bibinya. Saat Azra di luar apartemen, ia melihat wanita seksi mendatangi apartemen Burak. Azra mencurigai jika Burak seorang hyper ngemplun. Başka bir cinsin. Bunlar kadın seven... Bu kadar üstüne gelinmez ki ya. İkinci nesil bunun kalitesi. Terlihat Azra bersama Hande sedang duduk sambil membicarakan les yang akan Hande lakukan. Hande yang tidak mau ketahuan oleh bibinya jika ia memilih les percintaan kepada Azra, ia pun membohongi bibinya. Sang bibi yang sudah mengurus Hande dari kecil, ia menyetujuinya. Ne? Evet tabii. Sadece bir başlangıç. Terlihat Azra bersama Hande di mall untuk membeli perlengkapan kosmetik dan pakaian agar pria yang Hande taksir tertarik kepadanya. Azra, ay 3 boyutlu. Anladım. İyi. Makyaj çantam. İnanamıyorum.
Malam harinya terlihat Azra bersama Hande yang sudah cantik tidak menggunakan pakaian kuno, yang dimana Hande ingin menggait Utsku, pria cool di kampusnya. Lalu terlihat Utsku yang mengadakan lomba paling banyak meminum jus tom harga 10.000 dapat 1 galon. Pemenangnya akan mendapatkan topi yang Utsku pakai. Hande yang mendengar ucapan Utsku, ia pun meminum jus tom sampai tak sadarkan diri. Azra yang melihat Hande sudah tak sadarkan diri, ia membawanya pulang ke apartemen. Sesampainya di depan apartemen, Azra yang kewalahan membawa Hande yang tak sadarkan diri. Burak yang baru pulang membantu Azra membawa Hande. Namun Azra yang kesusahan untuk masuk ke apartemennya karena ada lemari yang masih menghalangi. Ia membawa Hande ke apartemen Burak. Saat di dalam apartemen Burak, Azra menceritakan jika Hande terlalu banyak minum jus tom. Burak yang kasihan pada Hande menyuruh Azra membawa Hande untuk menghirup udara segar, dikarenakan udara segar bisa membantu menyadarkan Hande. Saat Hande sedang menghirup udara segar, ia melihat mobil milik bibinya berhenti di depan apartemen. Hande yang sedikit sadar memberitahu jika ia sudah memberikan alamat Azra kepada bibinya. Azra yang terkejut melihat dekan kampus akan menemuinya, ia menyuruh Burak menyembunyikan Hande yang masih belum sadar total. Tamam. Hazır mısın? Saat bibi Hande akan menjemput, bibi Hande yang melihat keponakannya sedang tidur pulas, ia pergi dari tempat tersebut. İyi geceler. Hiç merak etmeyin. Açık. Sesudah dekan pulang, Azra terkejut jika yang tidur tadi adalah Burak bukan Hande, yang dimana Burak menyuruh Hande bersembunyi di dalam lemari. Kemudian Azra membawa Hande ke apartemennya. Hande. Janari, yang artinya subuh menjelang pagi, terlihat Azra bersama Hande sedang berdandan. Scene memperlihatkan Hande dan Azra yang sedang berjalan sambil memberitahu cara pertama untuk menarik simpati pria dengan senyuman sambil mata menatap ke arahnya. Karena orang yang memberikan senyuman kepada seseorang adalah sedekah baginya. Seperti hadis Nabi, tabasumuka fi wajhi akhika laka sodako. Lanjut, terlihat Azra yang duduk bersama Hande yang akan menggait Utsku, si pria cool yang disukai Hande. Tiba-tiba Radara hoş geldin. ya, terlihat Hande yang sudah berhasil menggait Utsku sambil mengingat ucapan Azra saat berduaan dengan pria harus jaim. Scene berganti pada Azra yang baru pulang. Azra senang saat melihat Burak akan masuk ke apartemen. Azra yang caper kepada Burak, ia menunggu di depan pintunya. Setibanya Burak di depan pintu apartemen Azra, ia mengajak Azra ngopi di apartemennya. Namun Azra yang sedikit jaim menolak ajakan Burak. Sorry, kurang ngopi. Sebelum lanjut ke alur ceritanya lagi, jangan lupa like, comment, share, dan subrek-nya. Intro. Zır deli. Ne olur ne olur kere olsun ne olur lütfen ya. Malam harinya Azra yang sedang memutar musik sambil menari dan mencari perhatian Burak. Burak yang mendengar Azra memutar musik, ia menggetok lantai agar Azra menghentikan musik. Akan tetapi, saat Azra mematikan musiknya, tiba-tiba Burak memutar musik yang diputar oleh Azra tadi. Kemudian Burak mengajak Azra meminum kopi di apartemen milik Azra. Terlihat Azra yang menanyakan kenapa ada kostum seksi di apartemen Burak. Burak memberitahu jika pekerjaan ia fotografer dan kostum tersebut milik kliennya waktu itu. Azra yang mendengar ucapan Burak, ia pun lega jika Burak bukanlah pria hyper ngemplun. Saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba Hande datang dan meminta Azra mengiyahkan jika dia sedang menginap di apartemen Azra kepada bibinya. Yang dimana Hande sudah janji akan ketemuan malam ini bersama Utsku. Azra yang awalnya menolak, ia menyetujuinya. Setelah Hande pergi, Azra yang sedikit hariwang takut ada apa-apa kepada Hande yang masih polos dalam bercinta. Burak akan mengantar Azra untuk mengikuti Hande.
Ben şimdi seni göreceğim. Terlihat Azra Burak yang sudah ada di kampus saat mereka akan mencari Hande, namun terhenti karena ada dua orang yang masuk. Mereka yang sedang bersembunyi, Burak yang memberitahu dirinya belum punya pacar sambil merayu dan mengajak cipokan, akan tetapi Azra yang masih jaim, ia menyuruh Burak segera mencari Hande. Dan saat mereka melihat Hande bersama teman-teman Usku di kolam renang, tiba-tiba Azra? Hande? iya, Usku yang sange tidak jadi membuka baju Hande karena Azra tiba-tiba datang sambil membawa Hande. Saat Azra dan Hande sudah pergi, Usku yang sedikit polontong ia menanyakan siapa engkau kepada Burak. Burak yang kesal hanya tersenyum kepada Usku dan pergi dari tempat tersebut. Bence Esok harinya terlihat Azra sedang membaca pesan dari kliennya. Tiba-tiba ia melihat Burak sambil mengajak ngopi, namun Burak yang akan pergi ke rumah orang tuanya ia menolaknya. Setelah Azra ngopi tanpa sebat rokok, Azra yang menceramahi Hande karena kejadian semalam, ia takut jika Hande yang sedang gelap oleh cinta, dia mau diajak tidur oleh Utsku. Namun Azra menegaskan jika kita seorang wanita jangan terlalu baper dengan rayuan pria, karena ujung-ujungnya pria nakal hanya ingin menikmati tubuh wanita. Hande yang tak terlalu mendengarkan ucapan Azra, ia pergi dari tempat tersebut. Scene memperlihatkan keluarga Burak dan Azra yang bernama Tugse sebagai guru privat adiknya Burak yang bernama Bahar meminta izin kepada orang tua Bahar untuk mengajak Bahar menginap di rumahnya karena mereka akan melakukan les tari. Saat mereka sedang mengobrol, Burak yang sangat terkejut bercampur marah kepada Azra yang menyamar sebagai guru les adiknya. Ia melarang Bahar pergi bersama Azra. Azra yang tak bisa bercakap satu kata pun pergi dari rumah tersebut. Saat Azra akan naik mobil, Burak tiba-tiba datang sambil mempertanyakan siapa nama asli dan kenapa Azra menyamar seperti ini. Azra yang akan menjelaskan kronologinya tidak jadi karena Burak terus bicara. Azra yang risih pergi dari tempat tersebut. Keşke önce bizimle. gerçekten kimsin sen? Terlihat Azra yang akan ke apartemen, Burak yang masih belum puas bicara, ia menjelaskan kenapa Azra melakukan hal seperti itu. Sampai Ibu Makbul yang punya apartemen tersebut melihat mereka bertengkar. Saat Burak ada di apartemen, Ibu Makbul masuk sambil membicarakan pekerjaan sampingan Azra sebagai guru privat yang membantu remaja wanita yang malu berbicara kepada orang tua mereka. Dan orang tua Bahar sudah beberapa bulan memberikan uang les kepada Azra. Azra yang sudah mengajarkan Bahar tari dan akhir pekan nanti Bahar akan mengikuti kontes tari. Burak yang mendengar cerita Ibu Makbul, ia menghubungi Bahar sambil menceritakan jika ia sudah bisa menari dari guru Azra. Burak yang sedikit malu sudah marah-marah enggak jelas pergi ke apartemen Azra. Namun Azra tidak ada di apartemennya. Duyuyor musun beni? Biraz konuş. Scene berganti pada Azra bersama temannya yang bernama Doigu sambil menceritakan jika dirinya sudah dijebak dan diperas oleh seorang pria yang meminta foto bugilnya dan mengancam akan menyebarkan fotonya jika Doigu tidak menuruti keinginannya. Lalu Azra yang akan membantu Doigu, ia menghubungi Sansu. Malam harinya terlihat Doigu, Azra, dan Sansu si hacker meretas nomor pria yang mengancam Doigu. Alangkah terkejutnya mereka saat melihat rumah si pria yang memeras Doigu. Ternyata rumah Utsku. Tiba-tiba lampu apartemen Azra mati. Güzel oldu be. Hayda. Saat Azra akan menyalakannya lagi, ia melihat lilin yang bercahaya indah menuju ke atas apartemen. Setibanya Azra di atas apartemen, ia melihat video foto dirinya bersama ucapan maaf dari Burak. Lalu Burak yang memakai topeng keledai, ia meminta maaf sudah marah-marah gak jelas pada Azra. Azra pun memaafkan Burak. Tiba-tiba Azra menerima telepon dari Sansu dan menyuruhnya kembali. Saat Azra di apartemen, Sansu memperlihatkan jika anak didik Azra sedang ada di rumah Utsku. Azra yang terkejut sambil menghubungi Hande, namun Hande mengabaikan telepon Azra. Terlihat Hande yang akan dicupang, tiba-tiba Hande meminta dibawakan air minum kepada Utsku. Hande yang melihat jika di ruangan tersebut ada kamera CCTV, ia pergi ke toilet sambil mengambil air minum yang dibawa Utsku. Saat Hande di dalam toilet, ia menyuruh Azra segera pergi ke rumah Utsku. Azra yang hariwang pun pergi bersama Burak.
Scene memperlihatkan Usku yang menggedor-gedor pintu toilet dan menyuruh Hande keluar sambil mengancamnya. Tiba-tiba bel berbunyi dan Usku pergi untuk melihat siapa orang yang datang. Ya çık dışarı beğenen gelmiş. İki oğlumuzu. Setelah Usku dipukul burak, Azra pergi menemui Hande sambil mencari foto Bugia Doigu yang disimpan di komputer milik Usku. Sansu dan Doigu yang melihat Azra menghapus foto Bugil, mereka pun bersorak dan Azra bersama Hande pun pergi. Terlihat polisi yang menangkap Usku karena tuduhan pelecehan terhadap wanita. Mamam. Tamam. Oluyoruz. Nesi oluyorsun? Yalnız bırakma güzelliği. Buyurun bizi takip edin. Scene berganti pada Azra bersama Burak di atas apartemen dengan ending yang memperlihatkan Azra melakukan pengempludan. Aşk. Eğlenceleri. Ders veririm. Dersin konusu. Terima kasih para sosmeder yang sudah menyaksikan cerita film hari ini. Dari film ini kita bisa belajar kebaikan yang Azra lakukan kepada remaja wanita. Namun, khususnya bagi para wanita, perawan maupun janda, tetaplah berhati-hati dalam berkenalan dengan seorang pria. Karena yang saya tahu hati wanita cepat luluh dengan rayuan dan gombalan seorang pria. Oh iya, mohon maaf dan harap dimaklum jika saya telat upload konten, dikarenakan hanya mempunyai 2 anggota dalam satu tubuh. Sekian dari saya dan saksikan alur cerita selanjutnya.